Sebelumnya dilaporkan oleh Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik, Herwanto kembali angkat bicara terkait tindakan Alvin Lim yang belakangan melaporkan Novi. Tidak hanya itu, Alvin Lim juga kerap mengaitkan kunjungan Novi ke klub malam dengan profesinya sebagai pendiri sebuah platform donasi. Pernyataan dan tindakan ini mendapat tanggapan keras dari Herwanto yang menilai langkah Alvin Lim tersebut tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi merugikan pihak-pihak lain, terutama kliennya Agus Salim. Herwanto juga mempertanyakan profesionalitas Alvin Lim sebagai seorang pengacara. Ia menilai bahwa tindakan melibatkan isu pribadi seperti kunjungan ke klub malam dalam sebuah konflik hukum menunjukkan kurangnya objektivitas dan etika profesional. Oleh karenanya, Herwanto berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara profesional dan adil tanpa melibatkan hal-hal yang tidak relevan dengan substansi perkara. Pertama, saya justru kasihan dengan kliennya yaitu Agus. Kenapa saya bilang saya kasihan sama kliennya? Karena akhirnya surat kuasa yang diberikan oleh kliennya terkait dengan permasalahan penggunaan uang donasi kan jadi berubah permasalahannya kan. Nah, pada umumnya ya saya sebagai advokat ya, ketika saya mendapatkan surat kuasa terkait dengan apa surat kuasa tersebut, umpamanya contohnya terkait dengan penggunaan uang donasi. Nah, maka saya akan mempelajari dan mencari argumen-argumen hukum agar apa? Agar saya bisa melakukan pembelaan terhadap klien saya itu yang baik dan benar. Nah, kalau seandainya saya mencari permasalahan-permasalahan atau umpamanya kesalahan-kesalahan dari pihak lawan, ya akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti justru apa yang diharapkan oleh kliennya agar dia bisa mendapatkan pembelaan terkait dengan apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan terhadap kliennya itu jadi terlantar. Kalau menurut saya, udahlah, kita harus bisa menjadi advokat yang profesional ya, yang baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau melihat begini melebar-lebar jadi akhirnya. Yang satu belum selesai muncul ini, yang ini muncul ini. Jadi muncul terus, saya aja diwawancara aja sampai enak. Ya, sampai enak. Ya, sampai kenapa? Yang dibahas ini. Nanti ganti pengacara lagi, lain lagi. Yang dibahas lain lagi. Nah, dari mulai ini muncul video, dari muncul. Jadi gimana, nggak pusing juga kepala Novi ngelayani serangan-serangan yang menurut saya juga serangannya ini juga serangan yang nggak ada kejelasannya gitu. Yang mau kalian perkarakan ini apa sih? Ya, yang mau kalian permasalahkan ini apa? Yang jelas aja. Dari mulai ngomongin Novi ini, ya, dari A sampai Z diomongin semua. Padahal perkaranya cuma simpel, uang donasi penggunaannya seperti apa sih? Solusinya seperti apa sih? Ya. Duduk barengnya seperti apa, formulasinya bagaimana, udah duduk bareng aja. Muncul satu ini ya, mulai dari pengacara dulu RD Lau, Farhad Abbas, terus apa lagi itu Jenudin, terus Alvin Lim, terus apa lagi nanti. Jadi bermacam-macam aneka ragam warna-warna dari advokat-advokat yang ini menurut saya yang sekarang ini nangani perkara itu, saya juga nggak tahu itu fokus menangani permasalahan itu yang mana. Jadi saya juga pusing. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat yang menjunjung tinggi profesi, menjaga kehormatan. Apalagi ya ditambah situasi dan kondisi dia itu sudah nggak tepat ya, berbicara di atas kasur rumah sakit. Ya konsentrasi aja lah sama kesehatan. Jadi jangan menangani perkara itu sampai mengalahkan kesehatan lah. Ini alhamdulillah sih, saya bersyukur kelihatan nih advokat macam-macam ragamnya nih, yang hitam, putih, kuning, biru, coklat, ya, macam-macam aja. Nggak apa-apa, bagus. Saya mah kalimat baik, saya balas baik. Kan sudah saya bilang, saya ini ngikut irama aja.
Kalau lawan saya lagunya dangdut, saya dangdut. Kalau lawan saya lagunya rock, saya rock. Nah, kalau dia lagunya metal, saya metal. Jadi prinsip saya kayak ini aja nih, kayak hujan ini kan. Bumi tak menolak hujan. Nah, itu prinsip saya itu. Jadi saya ini ibarat bumi, ya, tak akan pernah menolak hujan. Mau hujannya rintik-rintik, saya terima. Mau hujannya deras, saya terima. Mau hujannya banjir segede apapun, saya terima. Jadi saya siap melayani keinginan lawan. Jadi bumi tak menolak hujan. Terlepas dari reaksinya terhadap Alvin Lim, Herwanto belum lama ini mengambil langkah tegas dengan membantu seorang istri sah dari pejabat berinisial J untuk melaporkan suaminya atas dugaan perselingkuhan. Kasus ini bermula ketika istri sah dari pejabat J menemukan bukti kuat terkait perselingkuhan suaminya. Merasa dikhianati dan dirugikan secara emosional maupun finansial, ia memutuskan untuk mencari keadilan. Herwanto kemudian memfasilitasi laporan resmi ke pihak kepolisian yang kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Kasus ini adalah diduga dilakukan oleh seorang pejabat daerah Sumatera Selatan. Ya, justru makanya perkara ini sebenarnya menarik ya. Menariknya kenapa? Karena pelakunya ya dugaannya dilakukan oleh seorang pejabat. Nah kemudian ada satu video, ya video menurut kami ini sangat memalukan ya sebagai seorang pejabat yang harusnya memberikan contoh ya. Justru sebaliknya memberikan tontonan yang sangat luar biasa, tidak pantas di depan umum. Kasus dugaan ya, yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat berinisial J. Jadi di Januari itu saya sudah mengetahui perselingkuhan mereka lewat handphone suami, bukti-bukti perselingkuhan, dan itu sudah suami sudah mengakui di 2023. Sudah mengakui dan berjanji akan berubah dan mengakui memang benar adanya itu terjadi antara dia dan si cewek ini. Dari situ sudah ketemu keluarga, sudah dimaafkan lah istilahnya Mbak, sudah dimaafkan sampai terakhir di 2024 saya kembali menemukan saya obrolan secara pribadi sudah, sama keluarga juga sudah, tapi sepertinya keluarganya juga tidak ada etikat baik ya, tidak meminta maaf. Jadi saya di sini sebagai istri sah dari suami saya juga mengemban beban mental. Karena si cewek ini kan berani memposting video di mana adegan tersebut termasuk adegan dewasa. Selama ini saya diam, saya maafkan. Biar saya yang hancur, tidak apa-apa. Oh, buktinya ini kelihatannya sudah sekarung ini. Ya, buktinya kelihatannya sudah sekarung. Kita sudah memegang ya bukti check-in di hotelnya, masuk ke hotelnya, masuk ke kamarnya, keluar dari kamarnya, ganti pakaiannya, berapa jam di kamarnya, kita sudah megang semua. Jadi kami sudah memegang bukti yang cukup kuat ya, agar supaya para pelaku ini bisa ditindaklanjuti, mendapatkan tindakan tegas. Jadi sementara pasalnya 284 ya, sementara nih ya, nanti tergantung perkembangan penyelidikan dan penyidikannya seperti apa.